Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Nah, pagi hari ini firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Saudaraku, saya mau ingin menyelesaikan betul pengajaran mengenai keuangan ini sehingga kita bisa selesaikan. Nah, ini hari ini saya mau bagikan mengapa kita memberi persepuluhan. Ya, nah saudaraku, di luar ini memang banyak perdebatan mengenai persepuluhan. Ada yang memilih melakukan persepuluhan dan ada juga yang menentang persepuluhan. Ya, nah, ada juga yang ya tidak terlalu mengajarkan persepuluhan. Nah, tentu saya bangga kalau kita GKKD memilih memberi persepuluhan. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata memberi lebih baik, ya kan? Memberi lebih baik, eh, memberi persepuluhan menurut saya menjadi lebih baik daripada tidak sama sekali, ya. Tetapi bukan karena itu alasannya, daripada kita berdebat ini, ya kita tadi memilih memberi lebih baik gitu. Dari semua pilihan ya kita memilih memberi, ya. Nah, tetapi bukan karena itu saja. Nah, saya ingin menyampaikan apa dasar firman Tuhan, mengapa kita memilih untuk memberi persepuluhan. Nah, saudaraku, Matius 23 ayat 23 salah satu yang kuat mengapa kita memberi persepuluhan ada eh, perkataan Tuhan Yesus sendiri, ya. Jadi banyak orang berkata yang menolak persepuluhan ini Yesus tidak pernah mengajarkan. Nah, tetapi mereka salah. Yesus tidak pernah melarang, bahkan berkata, ya, ini harus dilakukan. Nah, mari kita lihat dulu Matius 23 ayat 23 ini, ya. Jadi saya ingin membahas bagaimana persepuluhan dari ayat ini, ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Ini saya bold, ya. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, dari firman Tuhan ini saya buat ada 4 hal yang membuat kita memilih untuk memberi persepuluhan. Ya. Nah, yang pertama adalah, nah, persepuluhan adalah tindakan ketaatan. Nah, tadi ayatnya Yesus tidak menolak praktek persepuluhan dalam ayat ini. Kalau persepuluhan itu tidak perlu dilakukan, maka Yesus akan berkata kepada orang Farisi, ya, kamu membayar persepuluhan. Padahal Taurat berkata yang terpenting adalah eh, ketaatan, tadi belas kasihan, gitu, kasih dan kesetiaan. Harusnya kita nggak perlu beri persepuluhan, harusnya begitu, ya. Tetapi tidak demikian. Yesus mengatakan yang satu ada kata harus dilakukan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain tidak boleh diabaikan. Nah, artinya persepuluhan tetap relevan dan penting dalam hidup orang percaya. Jadi bukan sekedar tradisi hukum Taurat, bukan ini adanya di perjanjian lama, tidak ada dalam perjanjian baru. Nah, jadi kita melakukannya sebagai bagian dari ketetapan hati kepada Tuhan. Ketaatan hati kita kepada Allah, ya. Jadi persepuluhan adalah tindakan ketaatan. Persepuluhan adalah ujian ketaatan dan kesempatan untuk melihat kesetiaan Tuhan. Ini yang kita lihat lebih tegas di Maliaki 3 ayat 10 yang selalu dipakai sebagai rujukan, ya. Nah, Matius 21 ayat 21 juga berkata, saudaraku, ya,
Dan ini bagaimana waktu itu Yesus diberikan sekeping uang. Nah, apakah boleh membayar pajak gitu? Lalu Tuhan berkata, ambil sekeping uang gitu. Lalu ya Yesus bertanya, gambar siapa ini? Lalu ini jawabannya ya, 21 ini. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib bagi kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, apa yang kita bisa berikan, apa yang kita kasih kepada Allah, saudaraku? Tentu persembahan. Nah, persembahan banyakkan di dalam perjanjian baru adalah kerelaan. Nah, apa yang menjadi persembahan yang wajib selain dari persepuluhan? Persepuluhan adalah persembahan yang wajib. Sedangkan persembahan yang lain adalah kerelaan, ya, kerelaan. Nah, jadi eh, kita memilih melakukan persepuluhan sebagai tindakan ketaatan kita kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, mengapa kita memberi persepuluhan? Kita memberi persepuluhan karena belas kasihan, ya, dan keadilan. Nah, orang Farisi begitu detail dan teliti menghitung bagaimana mereka memberi persepuluhan. Nah, tetapi mereka kehilangan dari hati dari hukum Taurat, yaitu apa? Ya, dengan belas kasihan, keadilan, dan kasih. Ya, nah, saudaraku, memberi persepuluhan haruslah dengan alasan tadi ya, karena kasih, karena belas kasihan, karena keadilan dan kesetiaan tadi. Ya. Nah, firman Tuhan kan katakan, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Ini kalau dalam 1 Korintus 13 itu ya. Jadi mari kita memilih memberi persepuluhan karena keadilan, karena kasih dan kesetiaan. Mengapa keadilan? Ya, karena karena merujuk kepada orang-orang yang bekerja dalam pekerjaan Tuhan, ya supaya adil, saudaraku, mereka harus mendapatkan bagian. Seperti dalam perjanjian lama, orang Lewi tidak mendapatkan bagian eh, tanah pusaka, nah mereka mendapatkan persepuluhan. Kita juga memberi persepuluhan karena kasih, karena persepuluhan kita ya akan dipakai kepada orang-orang yang miskin, yang membutuhkan ya dukungan, dan karena memberi juga karena kesetiaan kita sebagai tanda bahwa kita tidak dikuasai oleh uang, sehingga kita memberi persepuluhan. Nah ini, jadi kita memberi persepuluhan adalah karena keadilan, kasih, dan kesetiaan. Tanda kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah, memberi persepuluhan yang ketiga, alasan memberi persepuluhan adalah menyatakan bahwa Allah adalah prioritas kita. Nah, jadi ketika kita memberi persepuluhan, kita sedang berkata kepada Tuhan, Engkaulah nomor satu dalam hidupku ya Tuhan. Ya, jadi bukan mamon, bukan uang, kita menjadi pegang uang yang kita miliki itu. Ya, tapi kita menyatakan bahwa uang kita adalah milik Tuhan. Dan saudaraku ya, memberi persepuluhan ini bukan soal uangnya, itu yang berbicara bukan soal uangnya, tetapi soal iman dan penyembahan kita. Ya, kenapa saudaraku? Alkitab kan berkata, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ya, maka dan seterusnya itu ya. Jadi Tuhan mau kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, dengan penghasilan kita, dengan apa yang kita dapat. Dan yang kedua adalah
Ya, Matius 6 ayat 21 katakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau hati kita terpaut dengan Tuhan, seperti kemarin kita di renungan yang sebelumnya ya, kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka memberi bukanlah persoalan susah. Ya, saya nggak menyalahkan orang yang tidak memberi persepuluhan gitu ya langsung di sini ya. Tapi yang saya mau maksud adalah kalau betul kita mengasihi Tuhan, maka kita akan suka memberi. Ya, dan Yesus menjadi ya Tuhan menjadi teladannya ya. Karena kasih maka dia memberikan bahkan nyawanya. Kalau kita mengasihi, nah ini. Jadi di mana harta kita berada, disitulah hati kita berada. Nah, yang keempat, mengapa kita memberi persepuluhan? Nah, ini adalah untuk pekerjaan Tuhan dan tentu kebutuhan operasional gereja. Ya, Maleakhi 3:9 sebagai rujukan itu selalu katakan kita memberi persembahan persepuluhan itu ke rumah Tuhan. Kenapa? Supaya ada makanan di rumah Tuhan. Supaya ada dana operasional gereja kita harus memberi persembahan kepada persepuluhan itu kepada gereja ya. Persepuluhan bukan milik pendeta, bukan milik gembala, ya, dia di kita bukan eh, persepuluhan jadi milik pendetanya, tetapi supaya ada biaya operasional gereja kita, membiayai pekerja Tuhan, membiayai diakonia. Nah, Ulangan 14 berkata persepuluhan itu harus diberikan kepada, nah ini orang Lewi, pekerja Tuhan, orang-orang yang bekerja, kepada orang asing, anak yatim, dan janda, supaya mereka dapat makan sampai kenyang di tempatmu. Jadi, mari saudaraku, kita memberi persepuluhan tanpa harus melihat ya berdebat dengan orang-orang yang memilih tidak memberi, karena jauh lebih baik memberi daripada tidak. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita, biar Tuhan menemukan kita orang-orang yang taat, orang-orang yang menyatakan kasih, dan supaya operasional gereja kita dapat berlangsung dengan baik. Sehingga orang-orang eh, eh, yang bekerja, sehingga eh, pekerjaan Tuhan, sehingga aktivitas gereja kita dapat didukung. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa.